Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kamu adalah bait Allah. Demikian yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini. Bila kita berangkat untuk memahami arti kata bait Allah di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan makna bait Allah dalam perjanjian lama, yaitu di Yerusalem, artinya bangunan secara fisik. Namun di dalam perjanjian baru ada banyak nas Alkitab yang kita temukan menunjukkan bahwa bait Allah tidak selamanya dalam bentuk bangunan fisik, tetapi lebih kepada tubuh orang percaya secara pribadi atau tubuh kita secara fisik. Di dalam nas ini dinyatakan bahwa kamu adalah bait Allah. Ini menunjukkan bahwa diri kita ini secara keseluruhan adalah tempat Allah berdiam. Lalu apakah fungsi daripada bait Allah itu sendiri? Di dalam Lukas 19 ayat 46 berkata, rumahku adalah rumah doa. Bait Allah adalah rumah doa. Artinya di sini sangat jelas tubuh kita ini, bait Allah yang ada dalam diri kita ini berfungsi sebagai tempat doa, yaitu untuk berdoa dan menyembah. Di dalam nas ini dengan jelas bahwa fungsi kita sebagai orang percaya, sebagai bait Allah, tugas kita adalah untuk menyembah dan untuk berdoa kepada Tuhan. Jika diri kita adalah tempat Allah berdiam, tempat Allah bersemayam, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, janganlah kiranya tubuh kita, hati kita, pikiran kita dicemari, dikotori, dan dirusak oleh manusia atau oleh perbuatan-perbuatan jahat. Pikiran-pikiran yang merusak, tindakan-tindakan yang merusak dan menghancurkan, perselisihan, pikiran yang tidak baik, perbuatan yang tidak bermoral, dan sebagainya, itu harus kita hindari sebagai bentuk kita sadar bahwa diri kita ini adalah bait Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nats hari ini kita semakin mengerti dan semakin nyata bahwa hati dan tubuh kita adalah rumah Tuhan. Bahwa hati dan tubuh kita adalah bait Allah yang diciptakan untuk perbuatan-perbuatan dan pikiran-pikiran yang baik. Oleh karena itu, marilah jauhkan hati, pikiran, tubuh, dan semua tindakan kita sebagai bait Allah yang tidak tercemar oleh kejahatan. Jauhkanlah hati dan tubuh kita dari segala pikiran jahat, foya-foya, mabuk-mabukan, marah, dengki, perselisihan, iri hati, pertengkaran. Mari kita memusnahkan perbantahan, pembunuhan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, hujat, kesombongan, kebebalan. Semuanya itu tidak harus ada, tidak sepantasnya ada dalam diri kita, karena kita adalah bait Allah. Bila ini sudah kita upayakan untuk terjadi dalam diri kita, maka kita sudah sungguh-sungguh menghayati bahwa diri kita adalah bait Allah yang hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menjadikan diri kita semakin layak sebagai bait Allah, tempat Allah bersemayam. Jauhkanlah perbuatan jahat, jauhkanlah perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi perbuatlah lebih banyak kebaikan, perbuatlah lebih banyak kebijakan,
perbuatlah lebih banyak pengampunan, perbuatlah lebih banyak tindakan kasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan Allah Maha Pemurah, karena Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih atas firman yang begitu berkuasa pada hari ini, mengajarkan dan mengingatkan bahwa tubuh kami adalah bait Allah, tempat Allah dan Roh-Mu bersemayam. Biarlah perbuatan, pikiran jahat semuanya kami jauhkan, tapi hati dan pikiran kami semakin terarah kepadamu. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu. Hari ini segala sesuatu yang akan kami lakukan, kami berserah kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.